Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Celometan TV semuanya. Kali ini kita akan memberikan informasi sekalian hiburan tentang dunia AI, teman-teman ya. Yang biasanya di channel Celometan TV tentang hiburan dan segala macam ya, kita akan sekarang lebih ke informasi termodernisasi, yaitu menggunakan ChatGPT ya. Dan podcast kali ini yang pertama ini saya akan mengungkap hal-hal yang dianggap tabu bahkan ataupun kurang jelas ya, kita akan gali melalui AI bersama dengan ChatGPT. Oke. Nah, hal yang akan saya bahas pertama yaitu tentang sejarah Indonesia yang ada beberapa pembelencengan tentang terutama tentang penjajahan ya. Tema kali ini penjajahan Belanda, berapa tahun di Indonesia, apa visi misi mereka, dan itu yang ingin kita tanyakan ke ChatGPT. Oke, simak terus teman-teman ya, dan dukung channel ini dengan cara subscribe ya, supaya channel ini bisa bermanfaat untuk pengetahuan kita semua. Baik, yang pertama saya akan bertanya ke ChatGPT tentang penjajahan Belanda di Indonesia dimulai tahun berapa dan visi misinya apa. Oke, baik. Podcast pertama ini tentang sejarah penjajahan Belanda di Indonesia. Yang ingin diperjelas lagi, sebenarnya berapa lamakah Belanda menjajah di Indonesia dan dimulai tahun berapa sampai tahun berapa. Begitupun misinya seperti apa menjajah Indonesia. Terima kasih. Penjajahan Belanda di Indonesia berlangsung selama lebih dari 300 tahun. Dimulai pada awal abad ke-17 dan berakhir pada pertengahan abad ke-20. Secara lebih spesifik, bisa dikatakan bahwa penjajahan dimulai pada tahun 1602 dengan berdirinya VOC, Verenigde Oost-Indische Compagnie, dan berlanjut dengan pemerintahan Hindia Belanda hingga proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Misi Belanda awalnya adalah untuk berdagang rempah-rempah. Namun, seiring waktu, misi mereka berkembang menjadi penguasaan wilayah, eksploitasi sumber daya, dan penyebaran pengaruh politik dan budaya. Hal ini berdampak besar pada struktur sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia. Apakah benar Belanda menjajah Indonesia selain membawa ingin rempah-rempah dan juga geopolitik? Apakah Belanda juga menjajah sekalian ingin menyebarkan agama di Indonesia? Ya, benar. Selain rempah-rempah dan kepentingan geopolitik, Belanda juga mengenal bisnis Malaysia. Sejak awal kedatangan mereka pada abad ke-19, selain untuk berdagang, Belanda juga mengirimkan misionaris untuk menyebarkan agama Kristen, khususnya di daerah-daerah yang mereka kuasai. Meskipun Belanda awalnya lebih fokus pada keuntungan ekonomi dan kontrol wilayah, pengaruh agama Kristen mulai lebih terasa pada masa pemerintahan kolonial. Banyak misionaris Protestan yang datang ke Indonesia, terutama setelah Belanda menguasai lebih banyak wilayah, seperti di Jawa dan Sumatera. Namun, di banyak daerah, seperti di Bali, Madura, atau wilayah lain, pengaruh Kristen tidak begitu kuat, karena banyak masyarakat yang tetap mempertahankan agama mereka sendiri, seperti Hindu dan Islam. Meski begitu, Belanda secara sistematis mendukung penyebaran Kristen di daerah yang lebih terbuka, atau telah berada di bawah kontrol mereka. Jadi, memang ada dimensi keagamaan dalam penjajahan Belanda, tetapi hal itu seringkali lebih terkait dengan perluasan pengaruh Belanda dan bukan sebagai tujuan utama mereka, yang tetap lebih terfokus pada ekonomi dan geopolitik. Oke, jadi benar ya, jadi ada pengaruh penyebaran agama melalui misionaris yang dibawa oleh Belanda. Dan yang terakhir sebagai penutup podcast, ya, apakah benar sampai sekarang beberapa hukum yang ada di Indonesia itu dipengaruhi oleh budaya hukum yang dibawa oleh pemerintahan penjajahan Belanda? Banyak aspek hukum di Indonesia yang dipengaruhi oleh penjajahan Belanda, terutama dalam hal sistem hukum. Salah satunya adalah sistem hukum perdata yang diterapkan Belanda, yang dikenal dengan nama Burgerlijk Wetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Hukum ini masih menjadi dasar dalam penyelesaian kasus perdata di Indonesia hingga saat ini, meskipun ada beberapa perubahan dan penyesuaian. Selain itu, sistem hukum pidana di Indonesia juga banyak dipengaruhi oleh Wetboek van Strafrecht
kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda yang masih banyak digunakan.